Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan bahagia ya, sekalipun belajar di rumah. Di video kali ini, saya akan menyampaikan satu buah materi yang berhubungan dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Jadi, jangan kemana-mana, stay terus di video ini sampai akhir ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas menganalisis teks cerpen, alangkah baiknya kalian mengingat kembali mengenai materi dasar yang berhubungan dengan cerpen itu sendiri. Apa saja? Ada pengertian, ciri-ciri, unsur intrinsik dan ekstrinsik yang berhubungan dengan cerpen. Nah, yang pertama, pengertian dan ciri-ciri cerpen. Kalau saya tanya cerpen itu apa, saya yakin pasti kalian dengan serempak menjawab, cerita pendek, Bu. Ya, itu tidak salah. Memang, cerpen itu kepanjangannya adalah cerita pendek. Tapi, perlu kalian ketahui lebih jauh, pengertian dari cerpen itu sendiri tidak lain adalah cerita pendek yang merupakan bentuk prosa bersifat naratif fiktif. Kenapa fiktif? Karena isi dari cerita pendek itu tidak lain cerita yang imajinatif, sekalipun ceritanya diangkat dari kisah nyata. Selain itu, cerita pendek konfliknya sangatlah dramatis dan penyampaiannya singkat. Kenapa singkat? Karena kalian bisa membaca cerpen itu hanya dalam waktu 1 kali duduk saja. Kurang lebih 1 sampai 2 jam. Terlalu jauh ya. Yang pasti, cerita pendek itu ceritanya singkat dan konfliknya juga sangat terbatas. Kemudian, ada 2 unsur pengembangan yang harus kalian analisis di dalam cerita pendek itu. 2 unsur pengembang itu tidak lain adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Pasti sudah tidak asing mengenai 2 jenis pengembangan cerpen ini. Karena sebelumnya pasti kalian pernah mendengar mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik. Saya ingatkan kembali apa saja itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, simak ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik cerita pendek. Ada apa saja? Ada tema, ada penokohan, ada setting, ada alur, ada amanat, ada gaya bahasa, dan ada sudut pandang. Sedikit akan saya ulas mengenai ketujuh unsur intrinsik tersebut. Yang pertama itu ada tema. Tema itu tidak lain adalah ide cerita. Jadi, sebelum kalian menganalisis unsur-unsur yang lain, pertama temukan dulu tema ceritanya itu apa. Yang selanjutnya, tentukan penokohannya. Penokohan ini terdiri dari tokoh dan karakternya. Dan selanjutnya, kalian perlu mengetahui setting dari cerita pendek tersebut. Setting itu tidak lain adalah latar. Dan latar itu harus dianalisis ketiga-tiganya. Ada apa saja? Ada latar waktu, tempat, dan suasana. Kemudian selanjutnya yang harus kalian analisis yang berhubungan dengan alur. Alur terbagi ke dalam 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Namun, di setiap alur ini memiliki 3 tahapan. Ada tahap perkenalan, konflik, dan penyelesaian. Kemudian, selanjutnya yang akan kalian analisis yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu adalah gaya bercerita seorang penulis. Penulis di dalam cerita tersebut, dia berperan sebagai apa? Itulah yang dikatakan sudut pandang. Selain itu, gaya bahasa ini juga berhubungan dengan penulisnya. Gaya bahasa itu ibaratkan buah ceri di dalam cake. Jadi gaya bahasa itu adalah pemanis di dalam karya sastra cerpen itu sendiri. Jadi biasanya setiap masing-masing penulis memiliki gaya bahasanya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah amanat. Nah, ini yang tidak kalah penting dari unsur intrinsik cerpen. Karena setiap penulis pasti memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Semoga kalian ingat kembali ya memori mengenai unsur intrinsik cerita pendek ini. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu ibaratkan
di luar dari karyanya. Jadi kalau tadi intrinsik ada di dalam isi cerpennya, sementara ekstrinsik itu di luar dari karya sastra cerpennya itu sendiri. Ada apa saja? Yang pertama, siapa pengarangnya? Nah, biodata atau biografi mengenai pengarang, latar belakang pengarang itu masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Selain itu, latar kehidupan sosial masyarakat pada saat dibuatkan karya sastra cerpen tersebut itu juga termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Dan yang terakhir, nilai-nilai kehidupan itu juga termasuk ke dalam unsur ekstrinsik. Tadi itu adalah unsur pembangun cerita pendek. Jadi ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik ya. Jadi kalau unsur intrinsik itu yang ada di dalam karya sastranya, sementara ekstrinsik itu di luar dari isi karya sastra cerpen itu sendiri. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian untuk mengingat kembali mengenai konsep-konsep dasar yang berhubungan dengan cerita pendek sebelum kalian mengerjakan tugas menganalisis struktur teks cerita pendek. Ya, semoga bisa membantu dan kalian pun bisa mengingat-ingat kembali, membuka catatan karena materi cerpen ini bukanlah materi yang baru ya. Sebelumnya kalian pasti pernah belajar mengenai cerpen ketika kalian duduk di sekolah menengah pertama. Hanya mungkin kalian perlu membuka kembali catatan yang pernah kalian tulis yang berhubungan dengan cerpen ini. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa membantu dan selamat mengerjakan tugas menganalisis teks cerita pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.